Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para ahli, para ulama, para sepuh, haji sepuh, saudara jamaah, para bapak, saudara ibu, dan beliau dan engkau diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masuk kepada malam yang ke-20 satu. Jadi wong Jawa liburan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah. Salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam liburan ini adalah malam 10 hari terakhir di mana ada kemungkinan besar salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Maka malam hari ini kita angkat tema memburu Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar kok diburu? Kenapa kok diburu? Ya karena memang diperintah sama baginda Rasulullah SAW. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Berarti pancen kongkon golek ya. Kongkon golek Lailatul Qadar itu lebih gampang ketimbang golek kodok. Yang golek kodok jauh-jauh di Sirau Center ya, busuk-busuk ya. Lailatul Qadar gak usah busuk-busuk kalau nak masjid ngeten ya, kayak oleh kopi nah kan penak itu gak sorok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Malaikat sama turun, waruhu, begitu juga malaikat Jibril fiha pada malam itu biidzni rabbihim min kulli amrin, atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai dari malam itu sampai keluarnya fajar. Maksud daripada tanazzalul malaikah, malaikat itu turun, termasuk di situ malaikat Jibril. Ya biidzni rabbihim, maksudnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min kulli amrin, dari segala urusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mulai malam Lailatul Qadar sampai tahun depan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, salamun disebutkan di salam satu karena saking dari banyaknya malaikat. Itu malaikat kalau bertemu dengan seorang mukmin, ya, la tamurru bi mu'minin wa la mu'minah illa sallamat alaihi. Tidaklah malaikat berpapasan bertemu dengan orang yang beriman, laki maupun perempuan, kecuali malaikat itu ulul salam pada malam Lailatul Qadar. Sehingga salamun hiya hatta matla'il fajr. Berbicara tentang Lailatul Qadar, Lailah di Quran tadi malam, Qadar itu maknanya syaraf, mulia. Maka Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Disebut demikian karena memang saking dari mulianya malam tersebut. Begitu juga disebut
Lailatul Qadar itu disebut juga Lailatul Hukmi, malam hukum. Ya, Lailatul Hukum maknanya adalah malam ditetapkannya takdir pada malam Lailatul Qadar. Dinamakan demikian li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha' min amrihi la mithliha nasabiqah. Jadi Allah menetapkan takdir setahun ke depan min amril maut, yaitu urusan mati, urusan ajal, urusan rezeki, dan urusan yang lain-lain. Jadi semua takdir itu diserahkan kepada malaikat, ya, untuk direalisasikan. Maka disebut dengan Lailatul Hukmi, malam hukum, maksudnya malam penetapan takdir. Maksudnya adalah semua telah ditakdirkan oleh Allah. Cuma untuk setahun ini Allah membocorkan rahasia takdir itu kepada malaikat setahun ke depan. Allah memperlihatkan takdir setahun ke depan kepada malaikat, karena malaikat ini adalah pelaksana daripada takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mencabut nyawanya si A, si B, si C, itu mulai diberikan oleh Allah kepada malaikat sampai setahun berikutnya. Kemudian kenapa ada Lailatul Qadar? Dalam satu riwayat disebutkan, satu ketika orang-orang di zaman baginda Rasul menceritakan tentang ada orang dari Bani Israil yang kuat, rusuk. Dia itu membawa pedang untuk jihad fisabilillah sampai 1000 bulan. Berarti sampai 83 tahun. 83 tahun bawa pedang untuk jihad. Jihad satu hari saja pahalanya besar, bagaimana dengan 1000 bulan 83 tahun. Akhirnya fata'ajjal Rasulullah, Rasul terkagum-kagum, layu kok iso. Lalu para umatku ini jangankan perangnya, umur itu akan nyampe sahur. Ya, maka kemudian Kanjeng Nabi berdoa, ya Rabb, ja'alta ummati aksara umamah, ya Allah, panjenengan niki dadosaken umat kula umat terpendek umurnya, wa aqallaha amala, tersedikit amalnya. Terus pripun Gusti Allah? Maka Allah kemudian memberikan satu malam yang mana orang beribadah di dalamnya maka akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada beramal selama 1000 bulan. Maka ini adalah satu anugerah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada apa dengan angka 1000? Kenapa kok 1000 bulan? Kok tidak 500 bulan, 1500? Kenapa kok 1000? Kila inna rajul fima mawdha ma kana yuqalu 'abid hatta ya'budallah ta'ala al-syar. Orang-orang dulu itu akan mendapatkan predikat abid, ahli ibadah, kapan-kapan dia sudah berhasil tirakat ibadah. Siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia qiyamul lail sampai 1000 bulan. Jadi kalau ada orang sudah tirakat 1000 bulan, siang puasa malam qiyamul lail, maka orang itu diberikan predikat gelar namanya abid, orang yang ahli ibadah. 1000 bulan maka disebut abid. Lalu abid dan cara waktu abid 1000 bulan abid. Maka kemudian umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, diberikan keutamaan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah satu malam saja, asalkan nepai malam Lailatul Qadar, maka dia sudah menjadi abid seperti orang-orang terdahulu yang beribadah 80 tahun atau 1000 bulan. Kemudian
Rasul memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Karena begini, manusia itu innan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddadi. Namanya tabiat wadon iku seneng sing anyar. Suwe-suwe bosan. Sama dengan Ramadan. Bulan Ramadan awalnya semangat, tapi suwe-suwe gendo, bosan kita. Makanya hadiah Lailatul Qadar itu ditaruh di belakang supaya semangat lagi, tetap semangat. Nah kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu ditaruh di minggu pertama, ya biasanya merasa matur sih orang masjid, aku sore Lailatul Qadar itu, gitu. Makanya ditaruh di belakang. Tapi begitu pun juga belum cukup untuk memompa semangat banyak orang. Buktinya bulan Ramadan itu kalau kita terawih malam, setiap malam semakin akhir maka semakin maju, softnya semakin maju, sampai kalau sudah 10 terakhir seperti ini tinggal pemain inti saja ya, yang terawih, pemain cadangan siapa kuat aja, ada pemain inti itu. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Nah, yang namanya Lailatul Qadar itu adalah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Man qamahunna, barang siapa yang qiyamul lail, beribadah pada malam itu, ibtigha hisbatihinna, karena mengharap ridha Allah, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfir lahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Orang itu kalau semua dosa diampuni oleh Allah, yang tersisa apa? Pahalanya. Kalau tersisa pahalanya, maksiatnya 0, dosanya 0, berarti masuk surga. Muka berkus warga. Dan Lailatul Qadar ini merupakan keutamaan umat ini, karena dulu umat-umat dulu tidak dikasih sama Allah kemuliaan Lailatul Qadar. Ya. Wahaba li ummati, inna Allah wahaba li ummati Lailatul Qadri walam yu'tiha man kana qablahu. Sesungguhnya Allah memberikan kepada umat ini Lailatul Qadar, dan Allah tidak memberikan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian bagaimana agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Apakah yang harus kita lakukan? Minimalnya ibadah ngapain supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Qauluhu man qama, dari man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang qiyamul lail. Lafzu qama Lailatul Qadar, lafaz qama, mendirikan malam. Lihat tadi qiyam tamamil lailah, apakah harus mendirikan semalam sebelum? Kalau wiridan itu mulai maghrib sampai subuh, atau yakfi aqallu ma yantalibu alaihi ismul qiyam fiha, atau pokoknya sekedar dinamakan mendirikan ibadah pada malam hari itu. Yakfi al-aqal, ya, cukup yang paling sedikit, wa alaihi ba'dul a'immah at-taqila bikifayati adai fardhil isya fi dukhulihi tahta al-qiyam fiha. Ada pendapat yang ekstrim, pokoknya kalau Lailatul Qadar itu panjenengan ngelakoni sholat isya, ya. Ada di fardhil isya'i. Akan tapi secara zahir la yuqalu qama al-lailah illa idza qama kullaha aw aktsaraha. Akan tapi secara lahir, secara zahir yang jelas, orang itu tidak disebut dengan qiyamul lail kecuali dia mendirikan ibadah semalam suntuk atau paling tidak sebagian besar daripada malam. Kemudian di dalam riwayat Baihaqi, warawal Baihaqi khabara man shalla al-maghrib wal isya fi jama'ah hatta yanqadi syahr Ramadan faqad akhadha min Lailatul Qadri bihaqqil wafir. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Baihaqi beliau bersabda, barang siapa yang dia salat maghrib plus salat isya berjamaah, maghrib di isya jamaah,
mulai dari awal Ramadan sampai judul akhir Ramadan, maka dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di dalam riwayat yang lain, man syahida al-isya al-akhirah fi jamaah min Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghadiri jamaah salat isya, ya maka dia setiap malam, pokok isya ini sampai jamaah terus setiap isya, maka sampean pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa kok harus isya? Iya, karena kuncinya pada sholat isya. Karena orang yang sholat isya berjamaah, ya, maka itu pahalanya seperti qiyamul laili setengah malam. Coba sampai wiridan mulai sampai jam 12 gak tuh. Padahal mau itu, tapi catatannya nonton. Soalnya nopo, sholat isya berjamaah. Tapi kalau orang sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala yang mulai semalam suntuk, koyok mulai isya sampai subuh nggak turun, masih orang ini turun. Ya, dalam ini dilakoni gendil, makanya berarti kan tempat Lailatul Qadar. Maka sholat jamaahnya diperhatikan. Kemudian ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Ini secara secara fisik yang bisa kita amati, ya, yang kita bisa amati. Di antaranya adalah malam itu suasananya tenang, hening, pelataran langit hitam kelam dihiasi bulan bintang jernih terang. Maksud kita mendung atau dedet, kemudian tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, matahari terbit pada waktu pagi harinya, sinarnya itu lembut, tidak menyilaukan. Kenapa begitu? Kata para ulama, karena saking dari banyaknya malaikat yang naik turun, ya, shift malam, shift siang, ya kan pagi. Akhirnya sinar matahari tadi itu pancaran cahayanya terhalang oleh malaikat tadi. Suasana terang, tapi tidak mencorok. Tidak nyorot, itu tidak nyorot, jadi lembut. Kemudian siangnya tidak terlalu terik, nggak panas-panas banget. Ini tadi adalah tanda malam, kemudian tanda di pagi hari. Lah kalau di pagi hari namanya Lailatul Qadar, berarti malam. Tapi tandanya kok ada di pagi hari? Ini kata para ulama karena berzikir dan beribadah di siang harinya itu juga dianjurkan sebagaimana malam harinya. Kenapa kok demikian? Kalau panjenengan berbuat kebaikan di siang malam Lailatul Qadar, boleh jadi di belahan negara yang lain itu masih malam juga, kan begitu. Di sini sudah subuh, di Arab Saudi kan belum subuh, ya selisih 4 jam. Ya, makanya dengan menandai pagi harinya itu, siangnya kita masih bisa banyak melakukan kebaikan dan ibadah-ibadah. Kemudian kalau dilihat dari prediksi di antara para ulama, maka Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari awal puasanya. Ini ada 3 pendapat, imam-imam besar, ada Imam Ghazali, Imam Syadili, Imam Al-Bajuri. Itu beda-beda. Kalau hari Ahad, menurut Imam Ghazali berarti malam 29, Syadili 29, Al-Bajuri 27. Kemarin hari apa puasanya? Hari Sabtu, ya. Nah, kalau hari Sabtu berarti menurut Imam Ghazali 23, Imam Syadili 23, menurut Al-Bajuri adalah malam ini. Malam 21 ya. Jadi ada kemungkinan juga adalah malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi 23, 21. Masih ada kesempatan. Nah, mudah-mudahan Bapak Jasa menjadi oleh mulyanya Lailatul Qadar. Nah, kalau kita pagi Lailatul Qadar, terus apa yang kita lakukan? Siti Aisyah pernah tanya seperti kepada baginda Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, lek kula seandainya semerap malam niki Lailatul Qadar, kula badhe lan apa? Cara donga. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab kepada Siti Aisyah, "Kuli katakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya kalau panjenengan ngerti Lailatul Qadar ini diwaca, makanya sama imam bila terawih diwaca ben bengi. Karena ben bengi kan mesti salah satu nepaki Lailatul Qadar. Tapi sampai terus lewat absen ya kelewatan diwaca dhewe ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kemudian karena ini berdoa karena malam ini, jadi malam Lailatul Qadar itu tidak hanya khairan min alfi syahr, tapi Lailatul Qadar itu juga penetapan takdir. Sehingga kita berdoa, mudah-mudahan takdir ke depan menjadi takdir yang terbaik di dalam hidup kita. Maka teruslah berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, dan janji Allah tidak pernah meleset, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku berikan kepadamu. Maka kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, liyas'al ahadukum hajatahu hatta yas'al ahadukum shish'an ahlihi dan qadar. Mintalah kepada Allah semua keperluan kalian, kebutuhan kalian minta sama Allah. Sampai kalau ada salah seorang di antara kalian punya sandal dapat dot, jalunan pengiran. Lek sandal pedot ae kok jalunan pengiran. Apa meneh urusan lebih gede. Sekarang pernah itu viral ya di medsos, itu ada orang tawaf pergi ke Ka'bah, dia tidak minta maaf, tidak berzikir apa-apa, tidak doa yang macam-macam. Dia cuma doa satu, fulus. Duit mesti duit. Ya apa? Oh, tali sandal jalunan pangeran. Oh my God, ini jalur. Bahkan ada yang viral lagi, begitu fulus. Ngomong apa? Ada orang lain ternyata ada tawaf, itu orang kaya. Sama orang kaya dimintai di rekeningmu, tak transferin, masya Allah, langsung mantan di situ. Ya, ditolong sama orang. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kudu yakin bahwa doa sampean ini bakalan dijabai kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata kanjeng Nabi, ma min da'in yad'u illa kana baina ihda thalath. Tidak ada orang yang berdoa kepada Allah kecuali dia diberikan satu di antara tiga. Jadi wujud terkabulkannya doa itu satu di antara tiga. Imma ayyustajaba, boleh jadi dikabulkan sesuai yang diminta sama sampai minta A dikasih A, minta B dikasih B. Wa imma ayyudakhara lahu, boleh jadi Allah itu mengabulkan doanya dengan, tapi belum diturunkan, tapi sih ditabung gitu sih penting. Wa imma ayyukaffara anhu, dan boleh jadi dibarter doa sampean itu tidak wujud dikabulkan sesuai dengan yang diminta, tapi dibarter dengan dileburnya dosa-dosa panjenengan. Dan boleh jadi Allah menyelamatkan panjenengan dari kecelakaan, dari kecelakaan, ditipu orang, dari penyakit. Ya. Begitu keluar di jalan kurang sak senti serempet truk, akhirnya selamat. Ya, itu termasuk wujud dikabulkannya doa. Maka doa itu tidak melulu sampai minta A dikasih A, tapi terkadang sampai minta A Allah ngasih B, sampai minta B Allah ngasih Z. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang tahu yang dibutuhkan sampai. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sampai enggak ngerti. Padahal ceritanya wong mbah-mbah
Ada seorang bapak, dia itu pengrajin tempe, tiap hari buat tempe. Hidupnya ya dari penghasilan tempe. Satu ketika karena ada satu kesibukan apa, gawe tempe ini telat, gawe tempe telat. Begitu telat, ya mesti ini budal itu matang, subuh pada budalnya apa pasar harus matang. Niku si burung menyatu, si mentah, si burung apa jenenge? Ya, si burung menyatu. Tapi dia harus jualan, dia harus pergi. Kenapa? Kalau tidak begitu nanti makannya apa hari itu? Kalau tidak jualan, tiap hari yang diandalkan adalah hasil penjualan tempe. Hanya ya sudahlah, saya harus berangkat. Bismillah, mau yakin mantap. Ya. Yang penting yakin. Ya. Oh, kan sepeda mancal saat domo empong niku domo terus. Domo ini bukan macam-macam, itu enggak apa. Matang. Wis matang terus. Dan nyampe di pasar, depan pasar digelar itu tempatnya, kemudian wadahnya diturunkan. Begitu diturunkan ini kemudian Bismillahirrahmanirrahim, matang Gusti, kalau mboten nedhi napa-napa, kalau mboten nedhi sing daki-daki, kalau mboten Gusti, kula niki kepengin setunggal tok matang. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Ternyata mentah. Pancet, nggak ada berarti ya Allah. Pripun lek mboten Gusti, wis ditutup meneh. Donga meneh ya Allah, matang. Tapi gak dibuka. Dodolane gak dibuka. Lah kanca-kancane sing dodol tempe wis payu kabeh, sebagian yang pulang. Ini gak pulang sampai waktu siang. Karena gak dibuka-buka, gak lagi. Kayak pancet mentah. Wis aku tak wiritan doa ya Allah, matang. Wis matang. Wis 1, 2 sudah pulang sama pedagang penjual tempe. Nah kemudian wis rada apa srengenge wis metu, wis rada pagi itu ya. Aduh ya apa terusan dia galau seperti ini. Oh boleh apa ini gak mana Gusti ya apa. Kok kemudian ada ibu-ibu muda yang datang, Mbah, temriki dek pundi sing satean tempe mentah. Kaget dia duduk. Nopo nak? Tempe mentah mbak, sih, gak salah kerungu dah. Aku salah saya dodolan ini gak ono sing golek ngono. Kok tumben saiki ono wong golek tempe mentah. Pripun iki ceritanya kok saged golek tempe mentah niku lho. Lah, mbak, anak kula niki kuliah di Australia. Wis oleh 3 tahun gak mangan tempe lah saiki WA kepingin dikirimin tempe sing mentah tadi tuh kono pas anyar tas mateng tas enak renyah oh mau tenang geng tapi dia bingung aku pas mateng duh ya Allah tunggu menit pun mentah mau mentah lagi sering menungso bingung karena jadi Pak Bano Gusti pun dikabulin gitu masih pertahanan gitu harus pancet mantap emangnya sampai butuh pintenan loh itu tak tepas kabel dah Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim dibuka mentah alhamdulillah ditepas kabel langsung Masya Allah ini loh terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya doa kita kok rumah saya belum dikabul nih, maka ojo sedih dulu, jangan putus asa. Karena boleh jadi itu adalah terbaik buat kita, karena kita belum tahu bagaimana yang terbaik buat kita. Pada hakikatnya, ini ada keterangan innal abda la yad'u rabbahu fayaqul Allah azza wa jalla li malaikatihi. Setiap ada orang berdoa, maka Allah langsung manggil malaikat, "Hei malaikat, ini orang sing di masjid Andori lagi tunggu rumahno jalur apa langsung kena jadi setiap ada orang berdoa aku langsung panggil mereka rumahno jalur apa kena jalur sepeda motor kena wis langsung ya malaikat akan dipudar sik wa akhiru ojo saya
Fa inni uhibbu an asma'a du'a. Potongan ini mau lawang itu lagi kalau saya ini manis kakak kok masalah ini kok ayo mbak soalnya aku sih kepingin ngerungu suara nih mau ngikut dulu tapi lek sampai dulu kok rumah sana kok gurung-gurung teko ijabah boleh jadi Allah sedang seneng ngerungokne dungane sampai kira-kira disenengi ngoten itu susah apa sedih, bodoh, susah pesen kira-kira. Iya, mestinya kan semakin semangat untuk berdoa, semakin semangat untuk berdoa. Dan sebaliknya, begitu ada orang yang pendosa, banyak maksiat, dongo, Gusti Allah langsung mereka, iki wong dongo ini, iki wong dongo, jaluk apa langsung kena. Berbakat ngomong ini ojo suwi-suwi dulu langsung kena cek mandeng mari gak perlu suara dicempret maka boleh jadi seperti itu maka tak kalah sampai dulu sekali berdoa langsung dijaga ini ojo takabur ojo ujub boleh jadi itu orang yang diusir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga sebaliknya tak kalah seandainya doa kita kok belum kunjung diijabahi boleh jadi suara kita sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku padha karo apa namanya? Wong amen. Sampean misalnya buber ya, orang-orang ngomong lah wong amen iki masyaallah sabulan bernatus rambutnya setahun gak keramas untune gak tau sikatan kuning ababe masyaallah jenenge gitar itu dulu kan suaranya gak peluangnya ya kan orang-orang nyedek nang sampai ngamen greng aduh delok ini aku hilang apa jenenge nafsu makan aku hilang ya begitu greng ngomong langsung juga duit napa kesenangan boten cek danging greng kan cek danging sama dengan kita berdoa ojo sombong, lah sama dongo sepisan dongo langsung dijawab. Boleh jadi sama dengan pengamen. Dan sebaliknya kalau ada pengamen, minggu wanteng misalnya lanang mereka tuh wah, mari ngono parfumnya abune masya Allah wangi ya. Kemudian gitarnya bagus, suaranya enak gitu kan. Sampai makan ini udah kerungu musik ini, tambah enak makanannya. Biasanya kan mulai selamatan tahlilan lepas makan kan setelah musik soalnya tambah enak ya kan dan begitu ada orang ngamen karena suaranya enak gitu sambil mangan itu memang tambah enak tambah menikmati koyo gak ngomong koyo gak lapor padahal menikmati tapi begitu selesai satu lagu request tambah satu lagi nggak dapat begitu kan wah tambah suwe bayarannya kan tapi begitu bayaran nomor 1000 Rongeng sing metu langsung sekreteng. Lah kan ngoten, saking dari seneng. Maka sama dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbicara tentang puasa. Surat di dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang puasa adalah surat Al-Baqarah 183, 84, 185 dan 187. 186 tidak berbicara tentang puasa. Jadi sekali lagi ayat yang menerangkan tentang puasa adalah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 tidak, 187 baru membicarakan tentang puasa. 186 itu yang menjadi di tengah-tengah ayat puasa itu ayat apa? Ayat tentang doa, ya. Ayat tentang doa. Terus kenapa kok ada di tengah-tengah? Kata para ulama ini mengisyaratkan bahwa doa di tengah-tengah bulan Ramadan, doa di tengah-tengah berpuasa itu adalah mustajabah. Kemudian selanjutnya adalah tatkala kita berdoa harus yakin, ya iblis gara-gara yakin nanti Allah doanya dikabulkan, permintaan iblis dikabulkan saja. Kira-kira kalau dosa akan di dosa iblis, dosa ini sampai karena kan dosa iblis itu duit permintaan ya dijabah ya siapa? Kenapa? Karena yakin. Iblis minta kepada Allah
Rabbi, wahai Tuhanku, fa'amdirni ila yaumi yub'ats. Ya Allah, pun jenengan pun betul Gusti. Jangan matikan aku sekarang Gusti. Ya. Jangan matikan aku sampai nanti hari kiamat. Ini permintaannya iblis. Tapi karena iblis yakin Allah Maha Kuasa, Allah mengabulkan. Maka Allah menjawab, innaka minal mungdharin. Selanjutnya, tatkala kita menemui Lailatul Qadar, kalau tadi banyak berdoa, kemudian yang kedua adalah banyak juga bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Maka setiap malam seperti ini usahakan bersedekah supaya menepati malam Lailatul Qadar. Ya, orang yang bersedekah maka itu adalah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam satu hadis ini yang saya tampilkan, bahwa orang yang bersedekah itu lebih kuat daripada angin, lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada air, bahkan lebih kuat daripada gunung. Mau lihat kuat sedekah. Loh, buktinya iya, karena sedekah itu berat. Apalagi kalau ada kotak amal lewat, sampai ambil dompet kok isinya kari rong lembar. Situ abang, situ abu-abu. Lalu sampai isok nyopot sing abang ini sampai lebih kuat kok gunung yang tenang. Itu dibuat tapi coba kan kayak mahal tekone. Isok. Ya Allah. Ada cerita ada anak muda, dia itu terawih. Nah terawih ini karena di kota, ini aku pakai celono ini muapat, jadi ini celono apa sih? Strip pensil ya celono pensil. Nah jadi ini dompet mau diburi kan ya, dikesek. Begitu ada kotak amal lewat tadi itu, ambil itu dibuat karena saking dari ngapret itu, uangnya dibuka, kalau dibuka, ini sing warna apa ya, sing coklat, apa sing abu-abu, apa sing abang. Kira-kira terkumpul uang seperti itu yang keluar yang mana Bu? Sing abu-abu, mau sepakat. Itu survei membuktikan ya. Akhirnya nulis bismillah saya penting ikhlas dilepokno. Barang dilepokno nang kotak amal, kate digeser, ada bapak-bapak di belakang, mas, oleh menyodorkan duit warna apa? Takjub aku ngetokno sing abu-abu cak apa? Iki sing apa? Dilepokno, bismillah, aku terima. Begitu digeser, ditepuk lagi, mas. Bapak, duit sampai tak lepokno, kan tak ono nang sebelah, enggak, kan cukup. Jadi sini kamu mas. Duit mau ibu itu kok dompet disampaikan. Kira-kira semapun. Pun berawuh hingga beliau. Kemudian amaliyah malam Lailatul Qadar selanjutnya adalah banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka tatkala kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, tentunya akan banyak sekali pahalanya. Jadi buat alhamdulillah kalau banyak sami sakit istiqomah mau surat Waqiah. Kemudian selanjutnya adalah memberi buka puasa, mengharap nepati malam Lailatul Qadar. Coba ater kayak buka banyak sedikitnya ya tergantung kemampuan. Apapun yang dikasih itu tergantung kemampuan. Bahkan di zaman Kanjeng Nabi mau kakak pengen sugih kan Nabi. Terus ya boleh ngomong kados kula sing mboten mampu nih kepingin ganjarane ngekei buka poso. Ya wis pahala yang sama akan diberikan oleh Allah. Masa sampai ngetokno banyu putih untuk beberapa butir kurma. Bodoh. Kalau sing pena mau sedekah air putih, tele di musola di masjid berkurma semampu kita memberikan makanan. Ya. Memberikan makanan itu
Man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin. Barang siapa yang memberikan makanan buka puasa, minuman atau makanan dari rezeki yang halal, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut selama bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril mendoakan secara spesial untuk orang ini pada malam Lailatul Qadar. Tatkala kanjeng Nabi ditanya, "Ayus shadaqah?" Ya Rasulullah, sedekah sing pripun sing paling mencari? Presiden Nabi, sedekah di bulan Ramadan. Jadi pada bulan sedekah di bulan Ramadan pahalanya akan lebih banyak daripada di bulan yang lainnya. Ya. Berbicara tentang memberi makan kepada orang lain, ini ada contoh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu digelari sebagai kekasih Allah atau Khalilullah. Kenapa kok digelari Khalilullah? Lah Nabi Ibrahim ini senengannya menjamu tamu, memberi makan tamu. Itu Nabi Ibrahim. Sampai satu ketika kalau nggak ada tamu, beliau yang nyari orang untuk supaya mau makan di rumah. Nah satu ketika begitu keluar, nggak nemu orang diajak makan, musim parimahan, musim susu, macam-macam. Balik, begitu balik kok di rumah kok ngomong sih, kaget. Gue lagi dayu lah, mau cukup-cukup di rumah mau dayu. Sampai sopo sih ngijili sampai berbuat rumahku. Apa kata orang? Aku diizini sing dulu. Nabi Ibrahim mikir lah sing dulu aku gak mau ngizini. Sik. Iya sih, omah itu webku. Aku yang di sini sing dulu Gusti. Itu wong iki lho sapa? Tiba malaikat. Ya Allah, malaikat. Ono apa sampean malaikat sampean kok sampean iso silaturahmi jare tadi Ibrahim ngene, aku kepingin ngabari sampean bahwa hari ini ada berita yang heboh di mana Allah menunjuk salah seorang hambanya diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu. Sinten iku malaikat, orang yang beruntung. Betapa beruntungnya orang diangkat menjadi kekasih Allah. Coba kasih bocoran kepada. Di mana rumahnya, RT berapa, RW berapa, desa apa, tak cari. Masih orang di Papua kalau gitu. La ingkana fi aqsal Madinah, maksudnya pucuk taknya. Perlu aku tak kayak omah sebelah gentino aku tak kayak banget tak mau. Kata Ibrahim. Siapa malaikat? Apa kata malaikat? Dzalikal abdu anta. Orang yang dimaksud tidak lain adalah kamu. Loh, aku mosok. Ajen wong api karo mongso. Nabi Ibrahim gak percaya. Lho kok iso lho aku lho api opo terus. Soale sampeyan ngekeki wong liya tapi gak arep-arep digawe. Orang sekarang banyak memberi tapi arep-arep dibalik nih, contoh buat mereka ngono berkat ater-ater ngono lho, coba mari ngono wongnya ater-ater gak diteri lak dicing tahun wis pokoke dilewati ya. Berarti ngekek tapi arep-arep nah ngono iku gara ini ayo gak dadi Khalilullah, gak dadi kekasih Gusti. Dadi lek ana wong sing ngecing sampe lek ater-ater sampe dilewati ngono iku perlu dikei sampe. Justru sampai ngekei pancen betul tulus gak kepingin dibahas semua. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah i'tikaf ya. I'tikaf di dalam satu hadis, man i'takafa asyra fi Ramadan. Dan siapa yang i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini, maka pahalanya seperti 2 kali haji, 2 kali umrah. Alhamdulillah. Mulai ini sampai lagi datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk sholat tarawih, yobit diniati di supaya pahalanya lebih. Pun dikemohon yang saya keterangan, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan di malam penetapan takdir mudah-mudahan takdir kita menjadi takdir terbaik. Amin. Rezeki kita diberikan rezeki yang terbaik. Keluarga kita dijadikan keluarga yang terbaik.
terbaik, bahkan kita dijadikan hambanya Allah, hamba yang terbaik. Amin Allahumma. Ini kalau ini saya kira terakhir bapak sahabat di keluarga Nabi Muhammad dan hadirin Allah yang majmu'in. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.